Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rama Arjuna Putra dengan NIM 40123111109. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara ICC dan ICJ. ICC atau International Criminal Court dan ICJ atau International Court of Justice adalah dua lembaga internasional yang berbeda. Meskipun keduanya berperan dalam penegakan hukum internasional, perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama, tujuan dan fungsi. ICJ. ICC adalah pengadilan permanen yang dibentuk untuk mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. ICC berfokus pada tanggung jawab individu dan bertujuan untuk mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Selanjutnya, ICC. ICJ adalah pengadilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bertugas menyelesaikan sengketa hukum antar negara dan memberikan pendapat hukum dalam pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan atau badan-badan Dewan khusus PBB lainnya. ICJ berfokus pada sengketa antar negara dan memberikan putusan yang mengikat untuk kasus-kasus yang diserahkan kepadanya oleh negara-negara yang berdaulat. Selanjutnya 2. Yurisdiksi ICC. Yurisdiksi ICC meliputi individu dari negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma atau Perjanjian Pendirian ICC atau kasus-kasus yang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. ICC tidak dapat memeriksa sengketa antar negara, hanya kasus individu. ICJ Yurisdiksi. Yurisdiksi ICJ mencakup negara yang menjadi anggota PBB atau yang menerima yurisdiksi ICJ dalam perjanjian tertentu. ICJ dapat mengadili sengketa antar negara dan memberikan pendapat hukum yang tidak mengikat tetapi berwibawa. Selanjutnya, ketiga, pendekatan dan prosedur ICC. Proses di ICC lebih menyerupai pengadilan pidana dengan jaksa yang menyelidiki dan menuntut, terdakwa yang memiliki hak untuk membela diri, dan hakim yang memutuskan berdasarkan bukti yang diajukan. ICC dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk individu yang diduga bersalah. Selanjutnya, ICJ. Proses di ICJ lebih menyerupai pengadilan sipil antar negara, di mana negara-negara yang bersengketa mengajukan argumen hukum dan bukti. Putusan ICJ didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan perjanjian yang relevan. 4. Keanggotaan dan kepatuhan ICC. Hanya negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma yang berada di bawah yurisdiksi ICC secara otomatis. Meskipun Dewan Keamanan PBB dapat merujuk kasus dari negara non-anggota, kepatuhan terhadap putusan ICC dapat menjadi tantangan karena ICC tidak memiliki kekuatan untuk memaksa negara mengeksekusi putusan. Selanjutnya, ICJ. Semua negara anggota PBB secara otomatis merupakan pihak pada Statuta ICJ dan berpotensi tunduk pada yurisdiksi ICJ. Kepatuhan terhadap putusan ICJ juga bisa menjadi tantangan, tetapi ada mekanisme di PBB untuk mencoba menegakkan putusan ICJ. Selanjutnya, sejarah dan pembentukan ICC. Sejarah. Gagasan untuk membentuk pengadilan kriminal internasional telah ada sejak Perang Dunia Pertama, namun baru benar-benar mengkristal setelah Perang Dunia Kedua, dengan pembentukan Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo. Pembentukan ICC akhirnya terwujud setelah berlakunya Statuta Roma pada 1 Juli 2002. Selanjutnya, pembentukan ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada tahun 1998. ICC adalah pengadilan internasional permanen pertama yang memiliki mandat untuk mengadili individu atau kejahatan serius yang menjadi perhatian internasional. Selanjutnya, ICJ sejarah. ICJ didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua sebagai penerus Mahkamah Tetap Internasional atau Permanent Court of International Justice yang didirikan pada tahun 1920.
Pembentukan ICJ adalah bagian dari pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pembentukan ICJ didirikan berdasarkan Piagam PBB yang mulai beroperasi pada April 1946. ICJ berfungsi sebagai pengadilan utama PBB untuk sengketa antar negara dan memberikan pendapat hukum. Struktur organisasi ICJ. Yang pertama, presidensi, terdiri dari presiden dan 2 wakil presiden yang dipilih dari antara hakim-hakim ICJ untuk mengelola pengadilan secara umum dan representasi eksternal. Selanjutnya, bagian yudisial, terbagi dalam 3 divisi: praduga, pengadilan, dan banding. Setiap divisi menangani berbagai tahap dalam proses peradilan. Selanjutnya, kantor jaksa, dipimpin oleh seorang jaksa yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi ICJ. Selanjutnya, pendaftaran, mengelola dukungan administratif dan operasional untuk ICJ, termasuk dukungan untuk korban dan saksi. ICJ, Majelis Hakim, terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 9 tahun dan dapat dipilih kembali. Hakim-hakim ini berasal dari berbagai sistem hukum dan budaya untuk memastikan representasi global. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden, dipilih dari antara hakim-hakim ICJ untuk masa jabatan 3 tahun. Selanjutnya, pendaftaran. Kantor Administratif ICJ, yang membantu dalam pengelolaan pengadilan termasuk persiapan persidangan dan komunikasi publik. Proses penyelesaian kasus ICC, investigasi dan penuntutan kasus dimulai dengan penyelidikan oleh jaksa ICC yang dapat dilakukan oleh inisiatif sendiri, rujukan dari negara anggota, atau rujukan dari Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, praduga. Sebelum persidangan, terdapat proses praduga di mana hakim memutuskan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan. Selanjutnya, persidangan. Jika cukup bukti ditemukan, kasus dibawa ke persidangan, di mana jaksa dan pembela mengajukan argumen mereka. Hakim memutuskan bersalah atau tidak berdasarkan bukti yang diajukan. Selanjutnya, banding. Putusan dapat diajukan banding ke divisi banding ICJ. Selanjutnya, ICJ. Permohonan dan pernyataan kasus. Kasus dimulai dengan permohonan oleh satu negara terhadap negara lain. Negara-negara mengajukan pernyataan tertulis yang menguraikan argumen hukum dan bukti. Selanjutnya, prosedur tertulis dan lisan. Setelah pertukaran pernyataan tertulis, diadakan sidang lisan di mana negara-negara mempresentasikan argumen mereka di hadapan hakim-hakim ICJ. Selanjutnya, putusan. Setelah sidang lisan, hakim-hakim ICJ mempertimbangkan bukti dan argumen, kemudian mengeluarkan putusan yang mengikat. Selanjutnya, pendapat hukum. ICJ juga memberikan pendapat hukum atas permintaan Majelis Umum, Dewan Keamanan, atau badan-badan khusus PBB. Secara ringkas, ICJ berfokus pada kejahatan pidana oleh individu, sementara ICJ menangani sengketa hukum antara negara. Keduanya memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan hukum internasional, tetapi dengan mandat dan yurisdiksi yang berbeda. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.